Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua teman-teman? Miss Ari harap teman-teman masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Nah, ketemu lagi dengan Miss Ari hari ini. Hari ini Miss Ari akan memberikan materi mengenai tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Teman-teman fokus ya dalam memperhatikan dan menyimak pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami dengan mudah. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, Miss Ari akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks mengenai keadaan ekonomi setelah Indonesia merdeka, peserta didik dapat menjawab pertanyaan mengenai keadaan ekonomi setelah Indonesia merdeka dengan benar. Yang kedua, setelah teman-teman membaca teks mengenai keadaan ekonomi setelah Indonesia merdeka, teman-teman dapat mencari tahu kosakata di dalam bidang ekonomi dengan benar. Dan yang ketiga adalah setelah teman-teman membaca teks mengenai manfaat persatuan dan kesatuan, teman-teman dapat mendiskusikan pertanyaan tentang ekonomi, persatuan, dan kesatuan dengan benar. Nah, berikut ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga adalah classwork. Oke, kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini. Yang pertama ya, yaitu keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, tahukah teman-teman, pada masa penjajahan, masyarakat Indonesia sangat menderita. Keadaan perekonomian negara mengalami keterpurukan, sehingga pemerintah Indonesia berusaha memperbaiki kondisi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat Indonesia, terutama keadaan ekonominya, juga masih sangat kesulitan. Nah, berikut ini adalah beberapa permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah hiperinflasi, yaitu keadaan menurunnya nilai mata uang secara berlebihan, atau teman-teman juga bisa menyebutnya dengan kata inflasi. Kemudian, yang kedua adalah blokade ekonomi Belanda. Blokade oleh tentara Nica atau tentara Belanda terhadap Jawa dan Sumatera. Dan yang terakhir adalah mengenai kekosongan kas negara. Kita masuk ke dalam masalah yang pertama, yaitu mengenai inflasi atau hiperinflasi. Hiperinflasi ialah peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali pada masa awal kemerdekaan. Nah, keadaan ini turut menyebabkan terjadinya hiperinflasi, karena Indonesia pada saat itu belum mempunyai mata uang sendiri. Baik uang Nica atau uang Hindia Belanda dan uang Jepang masih beredar di mana-mana. Permasalahan yang kedua yaitu blokade oleh pemerintah Belanda. Akibat dari blokade ekonomi Belanda, yang pertama adalah mencegah masuknya senjata militer ke Indonesia. Yang kedua, mencegah keluarnya hasil perkebunan. Dan yang ketiga adalah melindungi bangsa Indonesia dari perbuatan yang dilakukan oleh bangsa asing. Masalah yang ketiga yaitu mengenai kekosongan kas negara. Kenapa ya bisa terjadi demikian? Yuk kita cari tahu sama-sama. Kekosongan kas negara bisa terjadi karena saat itu ekonomi Indonesia hanya bergantung pada petani. Tetapi seluruh kegiatan ekspor impor dihalang-halangi oleh Belanda. Akibatnya kas negara Indonesia kosong. Nah, akibat tiga hal tersebut, pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai upaya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.
Apa saja ya upaya dari pemerintah? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, yang pertama disebut dengan Gerakan Benteng. Gerakan Benteng dirancang oleh Sumitro Joyo Hadikusumo dengan cara pemberian kredit impor pada pengusaha Bumi Putra. Namun ternyata program ini dianggap gagal dikarenakan tidak tepat sasaran. Upaya yang dilakukan yang kedua yaitu mengenai konferensi ekonomi. Pada awal tahun 1946, konferensi ini diikuti kepala daerah di Pulau Jawa. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Permasalahan yang ketiga yaitu kebijakan dalam bidang moneter. Pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah menerapkan kebijakan berupa pengurangan nilai uang sebesar Rp1.000 menjadi Rp1. Namun, kebijakan ini semakin meningkatkan inflasi. Kegiatan ekspor yang terhambat memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Upaya yang keempat yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau disebut dengan Planning Board. Badan Perancang Ekonomi merupakan usulan dari Menteri Kemakmuran yaitu Al-Ghazali. Tugas utama badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana ini kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Upaya yang kelima yaitu rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program ini dibuat pada tahun 1948 dengan tujuan mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk angkatan perang dikurangi, baik peralatannya maupun satuannya. Biaya yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan ke bidang-bidang ekonomi lainnya. Upaya yang keenam yaitu menerbitkan Uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang Nica atau Hindia Belanda dan menggantikannya dengan penggunaan Uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Pada tanggal 25 Oktober 1946 dikeluarkan kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Untuk memperingati peristiwa ini, setiap tanggal 25 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan. Nah, teman-teman silakan amati. Berikut ini adalah contoh mata uang yang dahulu pada awal kemerdekaan diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengupayakan memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia. Kita masuk ke dalam materi yang kedua ya, yaitu mengenai persatuan dan kesatuan. Nah, silahkan teman-teman baca teks di buku paket tematik 6B halaman 125. Setelah teman-teman baca teks di halaman tersebut, teman-teman akan paham mengenai manfaat dari persatuan dan kesatuan. Manfaat yang pertama yaitu manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara. Yang pertama, memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi segala macam ancaman dan gangguan dalam bernegara. Yang ketiga, memudahkan dalam pencapaian tujuan nasional seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menciptakan suasana tentram, aman, dan damai. Dan yang kelima adalah menjaga keutuhan bangsa serta menghindari adanya perpecahan. Kemudian, manfaat persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, menimbulkan rasa kepedulian antar sesama, terjadinya kerjasama antar warga seperti gotong royong, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Yang keempat, menghindari konflik antar golongan. Dan yang kelima adalah meningkatkan kerukunan antar warga.
Selanjutnya, mengenai manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Di antaranya adalah menciptakan rasa peduli terhadap teman, tidak membeda-bedakan teman, dan menumbuhkan rasa menghargai teman. Dan yang terakhir ialah manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Yang pertama, menjadikan keluarga aman, rukun, dan damai, dan meningkatkan keakraban antar anggota keluarga. Nah, yang tadi itu adalah manfaat persatuan dan kesatuan yang harus teman-teman pahami ya. Selanjutnya adalah agar teman-teman lebih paham mengenai materi yang sudah kita lewati tadi, maka teman-teman harus mengerjakan tugas yang sudah disiapkan. Yang pertama, tematik 6B halaman 124, dan yang kedua adalah tematik 6B halaman 130 sampai 132. Bagian mana saja yang dikerjakan? Simak baik-baik ya. Untuk tematik 6B halaman 124, silahkan kerjakan bagian Ayo Jawab. Dan untuk tematik 6B halaman 130 sampai 132, silahkan kerjakan evaluasi 3 beserta soal isiannya. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami ya. Miss Ari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi minggu depan.